Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih At-Tadhkiratul Hadramiyah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin ila angal wa tanbagi al-muhafadzatu 'alaiha faqad rawa Muslimun fi sahihi anhu alaihi salatu wassalam annahu qala raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa rawal Baihaqi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuhafidhu ala raqatail fajri illa awwab. Wa warada aidan man hafadha ala arba' raqa'at qabla adh-dhuhri wa arba' ba'daha harramahullahu 'alan nar. Wa warada aidan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Hendaknya salat ini selalu dijaga. Salat yang salat rawatib tolah. Salat rawatib. Kemarin kita membahas tentang rawatibus shalah. Salat rawatib yang berjumlah kalau dikumpulkan seberatan jumlahnya 22. Rawatib itu qobliyah, ba'diyah. Sebelum dan sesudah sholat wajib. Jadi 22 jumlahnya sebelum dan sesudah sembahyang wajib itu. Ada sembahyang sunnah dan jumlahnya 22 sudah kita jelaskan semalam ya. Kalau 22 itu digabung antara muakkad dan gair muakkad. Muakkad itu kada pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Adapun gair muakkad kadang Nabi Muhammad melakukan, kadang kada, apalagi tatkala beliau safarti musafir atau tatkala beliau sakit gering. Nah, tapi muakkad itu ada pernah. Yang muakkad kemarin ada berapa ya? Muakkad ada 10 ya kalau. Nah, yang gair muakkadnya 12 digabungkan menjadi 22. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang digabung lah. Kemudian pulang setelah subuh kada. Kecuali setelah terbit matahari. Kada boleh sembahyang tak? Nah, kemudian 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ya kah? 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Berapa dah? 10. Ya kalau 8. 4 kali 2 8. Tambah 2 yang sebelum subuh tadi 10. Kemudian 4 rakaat sebelum maghrib, sebelum asar 14 dah. Ya kada? 14. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Berapa? 16. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 18. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Nah, kemudian 2 rakaat setelah berapa jumlahnya? Nah, 22 buting nenek. Ya kah? 22 buting. 22 rakaat lah, 22 rakaat. Nah, ini kita jaga watan bagi al-muhafadzah 'alaiha. Hendaknya salat ini selalu dijaga, Jasiden. Ya kah? Yang 22 rakaat tadi. Qobliyah dan ba'diyah. Sebelum dan sesudah salat wajib. Selalu dijaga, jangan kada. Nah, karena apa fungsinya itu? Annan nawafila jawabir lil faraid. Fungsinya itu sakira menyempurnakan salat-salat yang wajib. Kita kada tahu salat kita nih diterima atau tidak. Nah, kalau tidak diterima bahaya benar. Nah, sakira sempurna, maka salat kita nih, maka hendaklah kita itu mengerjakan salat qabliyah ba'diyah. Nah, 22 rakaat bagus. Nah, mung kada kawa 22 rakaat gini 10 rakaat barang. Apabila 10 rakaat tuh yang jangan ditinggalkan nih.
Nah, 10 rakaat yang jangan ditinggalkan 2 rakaat sebelum subuh, yang muakkad nih lah, yang ada pernah tinggalkan Nabi. Yang muakkad. Yang muakkadnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur lah. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6 dah. Kemudian baru lagi 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, nah 10. Yalah, itu yang muakkad. Yang kada pernah ditinggalkan Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 daya lah. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 10. Nah, paling kada ini, paling kada benar sudah. Jangan ditinggalkan. Kaidahnya lah intinya, setiap sembahyang wajib itu pasti ada ba'diyahnya. Dan tidak semua salat wajib ada qobliyah. Kayak setelah terpaling. Sebelum salat wajib ada qobliyahnya. Ya kah? Dan tidak semua salat wajib ada ba'diyahnya. Tadi terpaling, ulah minta maaf. Jadi qobliyahnya ada pasti. Subuh ada qobliyahnya, zuhur ada qobliyahnya, asar ada qobliyahnya, maghrib ada qobliyahnya, isya ada qobliyahnya. Tapi kada semua sembahyang wajib ada ba'diyahnya. Contoh, setelah subuh kada ada ba'diyahnya, setelah asar kada ada ba'diyahnya. Nah, itu kaidah tak? Kaidah. Nah, jadi kita jaga Jasidin. Hendaklah salat ini selalu dijaga. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa ya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya itu seandainya kita punya dunia nih, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan lah, nah, kita sumbangkan, dibandingkan dengan pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masih ganalan 2 rakaat sebelum subuh. Saking ganalnya nih lah. Pian bersedekah 1 kilo emas barat kada? Barat 1 kilo. Bisikin kada lah. Paribahasanya itulah. Itu kada sampai sadunia gitu, saperapat dunia gana kada ada. Nah, 1 kilo emas sedekah berat lah. Apalagi saduniaan pian sedekah kan. Nah, berat banget itu. Cuma mun dia bandingkan deh, dibandingkan dengan salat sunnah sebelum salat subuh, masih ganalan pahala salat sunnah sebelum subuh. Saking ganalnya adalah saking ganalnya. Makanya Nabi Muhammad sangat menganjurkan mana? Sebelum subuh itu jangan kada melakukan salat lah. Yang 2 rakaat tadi qobliyah lah, sunat fajar. Nah, bagus tuh ayatnya alam nasyrah lawan alam tarakai. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama alam nasyrah. Setelah Al-Fatihah rakaat kedua alam tarakai. Alam nasyrah dan alam tarakai. Itu faidahnya jar bila kita membaca alam nasyrah dan alam tarakai di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Alam nasyrah rakaat pertama, ya kan, alam tarakai rakaat kedua, maka amina minal alam, dijagakan oleh Allah daripada berbagai macam penyakit. Nah nih, bagus pengen menggawing ini nih. Saya kira ngaran Tuhan nih lah, macam-macam nih lah ngaran Tuhan nih. Asam urat lah, darah lah tinggi, kolesterol naik, macam-macam ngaran Tuhan nih. Tensi lah macam-macam. Nah, saya kira ya bahasanya tuh saya kira dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Nah, nya sehat tuh ampun Allah taala. Ya kan? Sehat ampun Allah taala. Jadi kita kayak berobat ke dokter itu ikhtiar juga. Kita ke dokter, kita beurut ke tukang urut, kita bata tambah, itu ikhtiar juga. Tapi jangan sampai ditinggal yang ampun yang kehendak. Ya kan? Nah, termasuk juga nih salah satu ikhtiar kita nih supaya ngaran be ikhtiar itu nilai bisa
bisa apa sambatnya adalah bisa berhasil bisa kada. Ya kalau nah kayak pian ke dokter pastilah sembuh belum tentu. Ya kah? Pian beurut bisa juga tambah. Iya tambah tak salah urat atau tak salah picik seden. Kan ngaran be ikhtiar. Kan be ikhtiar lawan manusia. Ngaran be ikhtiar tuh kada salahnya ya kalau kada salahnya garing bawa ke dokter. Pastilah guru jar. Hendak pasti itu kada kawai. Ya kah? Nya Allah Ta'ala ngapun kehendak. Nah, kayak kita nih ya kalau bisian penyakit bata tambah sudah jua. Kemudian pulang berobat ke dokter sudah jua, beurut sudah jua. Kada sembuh-sembuh. Nah, berarti lain ngaran ampun ngaran dokter tuh lain Tuhan. Ngaran tukang urut tuh lain Tuhan, Bang lah. Nah, salah satu ikhtiar kita pulang nih. Nah, membaca surah Alam Nasrah lawan Alam Tarakai. Siapa orang yang membaca Alam Nasrah di rakaat pertama dan Alam Tarakai di rakaat kedua di dalam sholat sunnah subuh, qabliyah subuh maksudnya, amina minal ala, jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Nah, yang berpenyakitan, berikhtiar, iyalah. Nah, ikhtiar kita aneh lawan Allah Subhanahu wa taala pulang. Mencoba ya. Nah, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ujar Nabi Muhammad 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mun orang beriman lah, orang yang percaya, beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melakukan ini, lah mengerjakan dan tidak akan meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Kada lawas juga ya Allah. Nah, di rumah tuh sebelum ke langgar, ya kah? Sebelum ke masjid, sembahyang 2 rakaat imam wudu tuh. Hanya ke langgar, hanya ke masjid, atau di masjid kada apa-apa. Ya walaupun sholat sunnah tuh afdolnya di rumah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi diajarin nah kayak itu ya kalau. Kita sembahyang di rumah dahulu. Sampai ke masjid, sembahyang pulang, sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Nah, menunggu azan ya lah, menunggu iqamat, menunggu iqamat. Nah, kemudian Imam Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah memelihara 2 rakaat sebelum fajar kecuali orang-orang yang awab, orang yang selalu kembali kepada Allah. Ujar Imam Baihaqi inilah meriwayatkan hadis yang kawa menjaga sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum subuh tuh orang-orang yang bujur-bujur kembali kepada Allah. Artinya orang itu parak lawan Allah Ta'ala, menjauh lawan Tuhan udah maunya, macam-macam alasannya. Jangankan sembahyang sunnah, subuhnya aja layau. Subuhnya aja jam 7, jam 8. Subuhnya, sembahyang sunnahnya bang, nggak ada kita kisah lagi gitu. Subuh kasiangan zuhur. Aduh. Nah, penyanyi. Di mana dibaca? Itu dibaca jus ini, Bu. Dibaca kah di sini? Dibaca kah di sini lagu itu? Kada ada kah? Kalau ya dibaca di mana? Oh, itu lagu siapa? Oh, iya kah? Nah, jadi ujar Imam Al-Baihaqi lah meriwayatkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada kawa menjaga sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu kecuali al-awwab, orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Orang ini bujur-bujur kembali kepada Allah, artinya orang-orang ini bujur parak lawan Allah Ta'ala. Nah, kalaunya orang jauh lawan Tuhan, harapan lah orang yang jauh lawan Tuhan ada kawanya menggawi menjaga itu ada kawa. Nah, ya tadi subuh jajang alih, apalagi yang sunnah bagiannya.
Nah, jadilah barometer kita nih, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kayak apa kita sembahyang salat sunnah subuh. Nah, kayak itu aja lagi. Kita nih paraka lawan Tuhan jauh lah. Nah, subuh tadi menyunah lah bian. Nah, alhamdulillah berarti munnya kada. Nah, ya berarti ya itu Pang. Eh, ya hayo ya gayyum. La ilaha illa anta ya hayo ya. Guring beratan. eh eh insyaallah. Sini cepat ya kalau baca ya hayo ya qayyumnya cepat kah belagu kah? Kalau belagu kadang nyedani kau baca rajin. Eh Ya orang bahari itu nih yang balago tutor aja orang bahari aja bola. Ya hayo ya gayyum la ilaha illa anta ya. Jauh lah. Parak-parak Wah ini capat-capat rajin. Mun kau tambahi dan subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Bacalah itu dan. Bacaan itu nih baca mencapat juga ya kalau mencapat aja juga tambahin itu yang 100 kali itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Cepat juga baca ya Allah. Sama tak tontong. Hadang-hadang jamaah nih. Nah, tidaklah memelihara maksudnya menjaga lah 2 rakaat sebelum fajar kecuali orang-orang awab yang selalu kembali kepada Allah. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Juga diriwayatkan barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, sebelum dan sesudah zuhur. Berarti gaya muakkad dan muakkad digabung. Ya kalau sebelum dan sesudah zuhur 4 rakaat. Sebelumnya 4 rakaat, setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya atas api neraka. Nah, api neraka haram menyentuh kulitnya. Nah, artinya bagus banget lah. Sebelum zuhur, sesudah zuhur kena 4 rakaat pian. Api neraka ini kada menyentuh kulit kita. Jangan dianggap remeh api neraka tuh pian. Ya kada sama pengon api di dunia kita. Lah, api di dunia itu kan pian takana puting rokok ginta kalipik. Itu api di dunia jangan disamakan dengan api neraka. Nah, jadi supaya kita tuh selamat lah daripada panasnya api neraka, kerjakan sebelum sesudah zuhur 4 rakaat. Semoga Allah merahmati seseorang salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ulang nih doa Nabi Muhammad. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Artinya apa ya? Nabi Muhammad berdoa nih. Nabi Muhammad mendoakan, ujaran Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mencintai seseorang yang salat qobliyah asar 4 rakaat. Nah, didoakan Nabi Muhammad. Doa wali itu kabul lah, apalagi doa Nabi. Nah, siapa yang hendak dapat doa Nabi, gawi sembahyang qobliyah asar 4 rakaat. Nih nah, hendak dapat doa Nabi lah. Sebelum asar 4 rakaat dahulu. Otomatis dapat. Setiap hari kau dapat doa Nabi. Hari ini dapat doa Nabi. Esok dapat doa Nabi. Esoknya pulang dapat doa Nabi. Kayak apa caranya? Sembahyang qobliyah asar 4 rakaat. Kan nyamannya. Nyaman Jepang cuma koler.
Tapi insya Allah hari ini tagawi Japang nih lah. Tagawi. Jatah hom isok pulang nih lah. Minggu raya tagawi aja yang ini nah 4 rakaat. Lalu nyatakan 4 rakaat. Sebelum basar 4 rakaat kelak 4 rakaat. Hari ini tagawi isok wallahu alam. Tapi untung Japang mau menggawi pulang. Ibaratnya yang kayak mendengar nangka ini ya Allah langsung. Ya kah? Langsung dikerjakan, langsung digawi. Paribahasanya kayaknya biasa kali. Paribahasanya kayaknya bilanya ada orang absenan malaikat nih absen. Adakah di sini yang pernah sembahyang qobliyah asar 4 rakaat? Oh, 4 jom angkat tangan, bisa esa kali. Nyaring ha pulang menyahut, bisa esa kali jar. Nah, tapi 4 juta sahut. Mon parai sama sekali. Nah. Mon parai sama sekali game nih Game. Orang rame masuk surga. Jurang apa jar masuk surga dah? Bebuhannya jar 4 rakaat sebelum asar menggawe. Bejurut masuk surga. Oh iya kajar. Ikan bang jar. Kada dana jar kada 4. Nah, ada jadi masuk surga. Tak tinggal. Nah. Jurang masuk surga kenapa jar? Sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat. Kenapa ikan bang ada 4 kajar? Kada kenapa? Kada ada karcis 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ada jadi 4. Tak tinggal pulang. Tak tinggal taros. Ana jauh masuk bejurut masuk surga. Acil si ano amang si ano nih. Masuk surga asim bejurut kenapa ya? Qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Pian bang ada kajar? Kada. Kenapa? Kada ada karcisnya. Nah, tak tinggal pulang. Harus tak tinggal taruh saya. Nah. Wa yadkhulu waqtu ratibah al-qabliyah bi dukhuli waqtil fardi wa yakhriju bi khurujil waqtil fardi wa yadkhulu waqtu ratibah al-ba'diyah bi fi'lil fardi wa yakhruju bi khuruji waqtil fardi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Monggo. Oke, jadi begini. Apa namanya? Aduh. Nyamuk Jadi gini. Tatkala kita ingin melaksanakan salat qabliyah lah, lihat sikon. Amun nyap jam nih para kamat dah jangan. Makruh hukumnya. Kenapa jadi makruh? Kada khusyuk sembahyang. Hanya rakaat pertama tuh Al-Fatihah jauh mentuntung. Allahu Akbar. Syahadu alla ma banca panda. Nah, makanya bila hendak menggawe sama qabliyah itu basong-song dahulu. Kecuali pian yang jadi supirnya. Ayo has tu bala lambat. Amunnya pian lain supir, penumpang aja tinggalkan orang. Ya tinggalkan orang. Nah, jadi lihat sikon. Misalnya kayak jar pian tadi kasusnya ya kalau. Nah, ini hendak menggawe sembahyang qobliyah. Nah, komat parak diutamakan langsung komat aja pian. Kada sebab qobliyahan. Nah, jadi salah seorang lambat. Jadi tetap kelanggar itu lebih utama. Lebih ganal pahalanya. Sembahyang berjamaah lebih ganal pahalanya daripada sembahyang qobliyah ba'diyah pulang nih. Iya, sembahyang wajib. Pembahasan sembahyang wajib lo. Sembahyang wajib berjamaah pulang. Oh, ganal benar. Kenapa? Empat juga. Apa yang diucap imam, 4 juga sedang mengucap. Sami Allahu liman hamidah. Sama ya, Sami Allahu liman hamidah juga. Tetap aja menyambat Sami Allahu liman hamidah, tetap kita sebagai makmum Sami Allahu liman hamidah juga. Dan makruh imbai imam. Kayak takbiratul ihram. Ya kah? Kayak batakbir. Salah. Allahu Akbar jar. Beimbai.
Ada yang berdahulu, nah itu ada sah. Kalau diimbai makruh. Imam ruku Allahu Akbar diimbainya makruh. Sami Allah diimbainya juga sami Allah. Ya itu makruh mah imbai imam tuh. Bapak nak kayak apa? Imam Allahu Akbar bar sambat hanya seorang Allahu Akbar juga. Sami Allahu liman hamidah. Hanya seorang menyebut sami Allahu liman hamidah. Jangan imbai imam makruh. Iya mun kada tadahulu batal. Wajib mau ulang sembahyang. Nah, ada lagi? Jadi gini, kita sembahyang, ketika kita mandi wajib itu dianjurkan berwudu lah. Tentunya setelah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Disunahkan, kesunahan di dalam mandi. Kesunahan di dalam mandi. Jadi setelah pian bersihi awak pian, sebelum pian mandi, berwudu dahulu. Termasuk sunnah di dalam mandi. Nah kemudian karena setelah pian mandi tentu dianjurkan ulang. Eh, eh, wajib, wajib benar. Mandi wajib aja belum. Kan mandi wajib dulu. Ini kan permasalahannya sunnah. Wajib. Jadi itu kesunahan di dalam mandi. Satu, artinya bukan belum kau lagi sembahyangnya. Karena syarat orang sembahyang itu harus terangkat hadas besar. Sedangkan hadas besar belum terangkat lagi. Nah, cuma tatkala sebelum kita itu menghilangkan hadas besar, sunnah kita berwudu. Berwudu hanya pian mengangkat hadas besar, nah hanya pian berwudu basah pulang. Enggak? Hanya pian berwudu basah, hanya pian kau sembahyang. Kayak itu. Ada lagi? Siapa tadi nama takon? Oh nggih. Eh? Oh ya 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 ya. Jadi gini, ada hadis, ujar Nabi Muhammad, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, satu, sholat subuh berjamaah, pian garis bawahi. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Dua, setelah sholat subuh berjamaah duduk berzikir, ya kah? Ini yang kutipan hadisnya nih, yang jarapen jar teh. Sampai terbit matahari. Dia berzikir sampai terbit matahari. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Hadiahnya seperti bahaji, umroh sampurna. Oke, pulang, hadang dulu. Itu hadisnya secara lengkap. Nah, kemudian pulang. Nih permasalahannya guru, kami ini sembahyang di sini. Kemudian boleh ke rumah. Nah, yang dimaksud hadis duduk berzikir itu kadang melakukan sesuatu duniawi. Tuntung sembahyang, pian tetap ngatik tasbih walaupun pian di jalan sambil ke rumah. Ngatik tasbih, pian membaca apakah yang dibaca nih? Atau misalnya pian sambil muntung membaca aja tapi sambil memasak gitu nah. Sambil memasak ya Allah, sambil ya mungkin sambil menyiapkan laki, iyalah sambil menyiapkan anak yang hendak sekolah. Untung sudah bacaan, timbul matahari sembahyang pun sama aja juga. Sama aja. Ah. Amalan apa gerang?
Amalan yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu kah? Kada masalah, itu tuh daripada aja. Itu daripada aja kada masalah. Yang penting tak baca. Jangan sampai kita terdoktrin dengan ucapan-ucapan nak itu kada usah menggaul ginjar. Bah, parah sama sekali. Aduh. Hanya terkadang kita terkecoh dengan itu lalu parah sama sekali. Ya zong ngarannya. Nah kayak hadis tadi yang umrah tadi ya, kalau umrah bahaji tadi ya, kalau berarti guru ajar kami kada kau duduk laki belum hendak menyiapkan ya, kalau anak nah belum dibanguni belum memandai kada kawa menggawing itu, kada kawa kami dapat pahala kawa sebujurnya, kawa aja sambil memasak nah ya kah, sambil memasak kada hafal Yasin buka YouTube Yasin. Nah sambil bayasin nah Yasin wal Quran ada aja YouTube tuh nah. Tonton Yasin belum masak lagi, buka pulang Waqiah. Nah, mah berkah bener gitu. Timbul matahari sembahyang 2 rakaat. Haji be umroham. Nah, gratis kada bayar. Ada lagi? Ada lagi kah? Wah, lo ini kita kerasaan bila bapak pandiran kayak ini. Ya lo kada kerasaan. Tapi pen kerasan pang jam 2. Ya, apalagi nih tuntungnya lah. Kenapa kita lanjut? Masih ada lagi perjumpaan ya kalau pengajian kita. Karena awal Agustus nah 2 minggu kita libur ya lo. 2 minggu. 1 Agustus tuh berarti ulun hari Jumat tuh berangkat nih, Pos. Cepat ya 4. Cepat Ada aja. Sini paspor pian namanya kan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikata qarrabina ma'ina ilmi wa nabi wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.